Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa di acara Devotion KAB. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan singkat pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus tuntun setiap kami sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar adalah isi hati-Mu dan boleh sampai kepada setiap pendengar yang menyaksikan renungan pada saat ini. Mereka boleh dikuatkan, diteguhkan oleh karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur 136 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mazmur 136 ayat 1. Saya bacakan bagi kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Pada saat ini renungan saya berikan tema God is good. Allah kita adalah Allah yang baik. Itu sebabnya ayat ini berkata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ada kebaikan Tuhan yang begitu banyak. Kebaikan Tuhan itu sangat complicated dalam kehidupan kita. Kita mau lihat dari segi pandang bagaimanapun, tetap Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari pada kesempatan ini saya mau ajak bagi kita semua untuk sama-sama menyimak bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Yaitu di dalam Mazmur tadi katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sebab Ia baik kita harus bersyukur. Nah, pada saat-saat ini ada begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Mungkin ada saudara yang mengalami kehilangan dalam anggota keluarganya. Entah kehilangan karena pergi ke tempat yang jauh, atau kehilangan karena pulang ke rumah Bapa di surga. Apapun bentuk itu, kita terpisah dengan orang-orang yang kita kasih, kemudian kita merasa nolongso. Orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang nolongso. Kita merasa mengasihani diri sendiri. Kok aku sendiri ya, aku mengalami kesepian. Atau saudara mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami pergumulan yang luar biasa. Bisnis yang sudah saya rintis sedemikian rupa tiba-tiba begitu aja, kena tipu atau kena bangkrut dan lain sebagainya. Saya beberapa waktu ini menjalani konseling ya. Ada yang konseling dengan saya konsultasikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekristenan kita itu bukan cuma jalan tol yang mulus gitu aja, nggak ada tantangan dan halangan, nggak ada rintangan. Tetapi perjalanan kekristenan kita akan melewati fase demi fase. Ada fase Tuhan izinkan kita masuk dalam fase padang gurun. Mungkin tadinya kita ada di fase tanah Mesir, kita ditindas, kita dikasih pekerjaan paksa, kita pokoknya dijajah begitu ya. Tetapi kemudian Tuhan bebaskan kita mengalami kemenangan. Kemudian kita ada masuk dalam fase padang gurun. Kalau kita taat di sana, kita akan melihat kebaikan Tuhan itu sebenarnya nggak pernah jauh dari kita. Itu sebabnya Daud berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 136 ini menceritakan, Daud mengisahkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan saat ini saya aplikasikan bagi kita semua umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia luar biasa baik dalam kehidupan kita. Kalau kita saat ini ada di fase padang gurun, mari kita mau pilih taat. Jangan kita pilih mengeluh. Itu sebabnya ayat ini berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, luar biasa. Daud mengatakan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita mungkin saat ini mengalami kejatuhan dalam ekonomi, atau rumah tangga kita mengalami kekacauan. Anak berontak sama orang tua, anak dididik dari kecil, dipelihara dari kecil sampai gede, sampai kegedean juga mungkin ya, dikasih makan dengan baik, dengan gizi yang baik. Tetapi tiba-tiba mungkin akibat pergaulan yang salah, dia melawan, dia berontak sama orang tua. Mama gak usah atur ini, papa gak usah ikut campur dengan urusan saya. Ada anak-anak seperti itu, baik. Maka orang tua yang ada di fase ini tetap bersyukur kepada Tuhan.
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab dia baik. Dia mau tuntun kita, dia mau proses kita. Kalau kita ada di fase ini, bisa aja Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita tidak mau mengeluh, karena mengeluh memperpanjang proses kita. Nikmati proses itu, jalani dengan penuh ketaatan, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Oh Bu Seni, saya mau bersyukur, gimana keadaan saya seperti ini? Anak berontak, suami suami ngelawan, bukan ngelawan dia maksudnya. Kalau suami kasar, suami tadinya sayang-sayang tiba-tiba jadi kasar. Mungkin kena tekanan dalam pekerjaannya, tekanan dalam bisnisnya, atau istri tiba-tiba ngelawan sama suami, istri tiba-tiba berontak sama suami, sudah nggak tunduk lagi. Tadinya istrinya taat dan tunduk sama suami, tiba-tiba nggak mau tunduk lagi tapi nanduk gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya meminta, kalau kita ada di fase ini, engkau keluarga yang mengalami kekacauan ini, mari datang kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bilang mengapa ini terjadi dalam keluarga saya. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bilang terima kasih Tuhan, bahwasanya Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dia baik, dia Allah yang baik, dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata begitu. Dia tidak merancangkan hal-hal yang mencelakakan kita, tetapi dia punya rancangan yang indah, yang luar biasa, hari depan yang penuh harapan. Asal kita bersyukur. Kalau kita mengeluh, yang ada tambah sumpah. Jangankan Tuhan, saudara. Saya ini kalau kena lingkungan ada teman gitu, ngomel, ngeluh gitu ya, bukan ngeluh, aduh kok begini ya, aduh kok begini, sumpah dengannya. Nah, apalagi suami saudara, apalagi istri saudara, atau orang tua saudara, anak-anak saudara. Kalau dengar seperti ini jadi kacau. Nah, rekan kerja juga tidak suka seperti itu. Dimanapun kita berada, kita dipanggil. Kalau kita ada di fase Tuhan yang sedang tuntun kita, di fase padang gurun mungkin, mari kita mau bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, supaya proses Tuhan makin dipercepat, jangan kita mengeluh, kita bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Dia baik adanya dalam kehidupan kita, dalam segala pekerjaan kita, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kemurahan-Mu pada kesempatan ini. Engkau sudah tolong kami untuk mengerti, untuk memahami akan firman-Mu, bahwa kami harus bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau Allah yang baik, kebaikan-Mu melampaui segalanya, kebaikan-Mu melengkapi segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, pergumulan kami, permasalahan kami, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga, bahkan lingkungan kami berada Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam situasi yang sulit sekalipun dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.